Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rahma, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik sekali Pak Arman. Alhamdulillah. Baik Bu, kemarin kita sudah membuat janji untuk hari ini kita berbincang-bincang. Kira-kira apa yang akan kita bincangkan hari ini, Bu? Hari ini saya mempunyai masalah Pak di sekolah. Jadi saya mau atau minta saran dari Pak Arman. Mudah-mudahan Pak Arman berkenan untuk membantu saya. Baik, jadi harapan Ibu hari ini Ibu akan peroleh solusi ya Bu, tentang apa yang akan kita bicarakan hari ini. Coba ceritakan secara detail masalah Ibu. Baik Pak, saya di sekolah mempunyai masalah, yaitu ada anak didik saya di kelas 6 yang sering mengisap-ngisap lem, sehingga kadang anak ini bolos, tidak datang ke sekolah, atau ketika masuk di sekolah, masuk ke kelas, di kelas dia selalu mengantuk, di mana ini diakibatkan dari pengaruh lingkungan di sekitarnya di rumah Pak. Baik, jadi Ibu mengalami masalah di siswanya itu. Ibu masalahnya adalah sering menghisap lem yang menyebabkan mereka itu biasanya bolos, bahkan ketika mereka masuk di kelas itu mereka mengantuk. Sekaligus juga masalah lingkungan ya Bu, seperti itu. Iya Pak. Baik, menurut Ibu agar anak tersebut bisa berubah, apa yang bisa Ibu lakukan? Saya itu Pak berusaha supaya anak ini bisa kembali normal, kembali baik perilakunya. Nah, yang saya lakukan adalah berusaha untuk menyampaikan ke orang tuanya apa masalah anak ini di sekolah, kemudian berusaha juga memberi bimbingan di sekolah, berusaha menasihati anak ini di sekolah Pak. Itu yang saya lakukan. Baik Ibu, kemudian apakah ada cara lain yang Ibu bisa lakukan untuk bisa mengubah anak tersebut untuk menjadi lebih baik? Saya selalu, selain yang tadi, saya selalu berusaha memberikan pemahaman-pemahaman bagaimana hidup sehat, bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan dirinya, kemudian berusaha berkolaborasi dengan penduduk setempat, menyampaikan ke masyarakat bahwa anak ini perilakunya seperti itu, berusaha juga untuk menyampaikan ke masyarakat atau ke orang tuanya apabila misalnya anak ini membeli lem di warung-warung, maka saya sampaikan supaya tidak usah dikasih kalau anak ini yang datang membeli. Itu Pak yang saya lakukan. Baik Ibu, dari angka 1 sampai 10, kira-kira posisi anak didik Ibu ini berada di posisi angka berapa Bu dalam hal berperilaku baiknya? Kalau perilaku baiknya ya mungkin di angka apa mungkin ya saya skalakan, dia berada di posisi 6 6 ya Bu. karena banyak sekali. Iya. Baik. Kira-kira Bu, harapan Ibu kalau misalnya Ibu sudah melakukan pendekatan-pendekatan yang telah Ibu utarakan tadi itu, harapan Ibu setelahnya itu berada di skala berapa Bu? Paling tidak dia berada di skala 8, minimal 8, 9. Kalau bisa 10 ya Bu. kalau Ya. bisa, tapi kayaknya itu susah lah dicapai. Ya, baik Bu. Kemudian untuk mencapai skala yang Ibu harapkan itu, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan agar siswa itu bisa mencapai skala itu Bu, selain yang telah diutarakan tadi? Saya masih terus berusaha, misalnya yang pasti saya harus berkoordinasi dengan orang tua, masyarakat setempat, rekan sejawat, kepala sekolah,
Tapi yang paling utama kayaknya dengan orang tuanya. Saya harus intens untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Artinya saya harus memberi penekanan kepada orang tuanya supaya betul-betul menjaga anaknya ini, mengawasi setiap saat. Kemudian berusaha juga berkomunikasi dengan penduduk sekitar supaya apabila melihat anak ini tidak ke sekolah, bolos, singgah di mana-mana, berangkat dari sekolah tapi tidak sampai ke sekolah, maka sebisa mungkin yang melihat ini melaporkan ke saya. Kemudian di sekolah tentunya saya tidak boleh putus asa untuk terus memberikan bimbingan setiap saat, Pak. Baik Bu, luar biasa sekali Bu ini, solusi yang diutarakan itu sangat baik sekali Bu. Kalau saya boleh menyimpulkan Bu, beberapa solusi yang Ibu akan lakukan itu ada 5. Yang pertama adalah berkoordinasi dengan orang tua. Kemudian yang kedua melakukan pembimbingan di sekolah, pembimbingan bagi anak-anak tersebut. Kemudian memberikan pemahaman tentang gaya hidup sehat. Kemudian berkoordinasi dengan penjual lem itu agar nantinya kalau ada yang membeli lem tersebut bisa tidak memberikannya atau bahkan bisa melaporkan ke pihak sekolah. Dan solusi yang terakhir itu berkoordinasi dengan masyarakat di lingkungan sekolah ataupun masyarakat di lingkungan siswa itu tinggal untuk bisa berkoordinasi dengan sekolah dan melaporkan jika ada anak-anak yang sedang bolos. Seperti itu ya Bu untuk solusinya. Betul sekali, Pak. Baik Bu, di antara beberapa solusi tersebut, kira-kira yang mana yang Ibu utamakan untuk dilakukan? Yang paling utama untuk saya lakukan, saya harus berkoordinasi dengan orang tua. Baru saya melakukan terus pembimbingan di sekolah. Itu yang saya utamakan karena anak ini lebih banyak waktunya di rumah daripada di sekolah. Baik, jadi Ibu, hal yang utama yang Ibu akan lakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan terus melakukan koordinasi dengan orang tua. Setelah itu, jika koordinasi itu sudah berjalan dan orang tua juga sudah memperdulikan anak-anaknya, selanjutnya Ibu akan melakukan pendampingan di sekolah juga agar anak ini bisa lebih berubah lagi. Seperti itu ya Bu? Iya. Baik Iya, Ibu. Pak. Selanjutnya, kira-kira dalam menangani masalah ini, siapa yang Ibu akan libatkan dalam menyelesaikan masalah ini, Bu? Siapa-siapa saja yang akan Ibu libatkan? Yang pasti yang tadi itu seperti yang saya sampaikan tadi, yang akan saya libatkan yang pertama orang tua, kemudian kepala sekolah, rekan sejawat, masyarakat. Oke Bu, baik. Jadi ada beberapa elemen yang Ibu akan lakukan kerjasama untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama adalah orang tua, kemudian kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga masyarakat. Baik Ibu, pada titik ini kira-kira apa yang Ibu bisa dapatkan dari bincang-bincang kita hari ini Bu? Alhamdulillah dengan bincang-bincang kita ini, saya semakin termotivasi untuk menangani anak ini. Saya senang sekali kita bertukar pendapat, paling tidak ada yang memberikan pencerahan ke saya, supaya nantinya saya bisa tambah semangat untuk menangani ini. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan ke anak didik saya ini bisa terwujud, anak didik saya ini bisa berubah Pak, nantinya bisa berperilaku normal kembali dan bisa melanjutkan pendidikannya dengan baik Pak. Amin Bu. Semoga apa yang Ibu harapkan kepada murid-muridnya itu bisa tercapai dan mereka juga bisa menjadi orang yang sukses ke depannya ya Bu. Baik Ibu, kira-kira kapan Ibu akan menerapkannya Bu untuk yang berkoordinasi dengan orang tua dan juga pembimbingan yang akan Ibu lakukan nantinya? Kalau masalah kapan akan saya laksanakan, kapan aksinya ini, maka ini akan saya lakukan secepat mungkin karena ini sudah berlangsung, kelakuan ini sudah berlangsung. Jadi saya sebisa mungkin secepatnya akan melaksanakan, akan berkoordinasi paling tidak minggu depan lah. Baik, minggu depan
Ibu sudah bisa melakukan aksi ini untuk bisa berkoordinasi dengan orang tuanya dan juga sekaligus melakukan pembimbingan individu kepada siswa-siswa Ibu ya. Baik Ibu, selanjutnya kita sudah menemukan titik terang atas permasalahan Ibu hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini, solusi yang kita dapatkan hari ini bisa kita aplikasikan nantinya di siswa-siswi Ibu. Baik Ibu Rahma, mungkin bisa memberikan gambaran bagaimana perasaan Ibu Rahma setelah melakukan perbincangan hari ini, Bu. Silahkan. Alhamdulillah Pak, saya senang, perasaan saya Pak, saya senang sekali bertemu dengan Bapak, berbincang dengan Bapak, karena Bapak telah memberikan saya motivasi, semangat untuk berbuat, memperbaiki perilaku anak didik saya nanti. Bapak telah memberikan dorongan semangat, jadi saya senang sekali Pak, kita bertemu, berbincang pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan, apa yang saya rencanakan bisa saya wujudkan, Pak. Alhamdulillah, Bu. Mungkin cukup untuk bincang-bincang hari ini, Bu. Semoga apa yang Ibu telah rencanakan bisa terrealisasikan, dan saya berdoa agar Ibu Rahma selalu diberikan kesehatan untuk bisa melakukan rencana aksi ini agar bisa merubah peserta didik Ibu menjadi lebih baik. Cukup sekian, Bu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berani memulai apa yang kau impikan. Hanya